Bapak, Ibu, Saudaraku, Shalom. Kiranya kita terus dilimpahkan kasih karunia dari Bapa Sorgawi untuk terus dapat merenungkan kebenarannya lewat khotbah Kristen singkat MS Ministry YouTube channel. Dan kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kata-katamu panas menusuk jantungku, yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada 3 cara bagaimana kita menyikapi kata-kata dari orang lain yang menusuk jantung kita. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini terlampau banyak orang-orang yang kita temui. Baik orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam dunia pekerjaan, tempat di mana kita bekerja, di dalam rumah, tempat di mana kita tinggal, rumah ibadah, di mana tempat kita beribadah, bahkan di lingkungan sekitar kita. Kita tidak lagi lazim dengan kata-kata unik, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang cenderung menjerumuskan, dan kata-kata yang menghakimi. Bahkan banyak lagi kata-kata yang negatif yang melemahkan tubuh jiwa roh kita. Terlalu ekstrim ya bila kita membahasakan, pendeta kok ngomong begitu sih? Orang tua kok seperti itu sih ngomongnya? Anak kok ngomong seperti itu sih? Suami ngomong begitu ya? Istri kok seperti itu sih bicaranya? Siapapun itu, realita kehidupan yang kita jumpai hari-hari ini sudah seperti itu, saudara. Bahkan dalam 2 Samuel 6 ayat 20-21, ya bisa Bapak Ibu baca ya selengkapnya. Di situ seorang istri kok seperti itu ngomongnya. Seorang istri raja Mikal, beliau mengatakan kepada Daud, suaminya, bahkan kepala rumah tangganya, seorang rajanya yang diurapi. Seorang Mikal bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada suaminya, yang menusuk jantung. Jadi sudah dari dulu formatnya kata-kata yang tidak pantas sudah digaungkan. So, apa yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi kata-kata yang sangat tidak terasa enak didengar telinga? Kata-kata yang mematikan semangat, bahkan kata-kata yang cenderung membunuh karakter. Melalui renungan singkat hari ini, saya ingin menyampaikan ada 3 cara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dapat menyikapi kata-kata yang panas, yang tajam, yang menusuk jantung. Sikap yang pertama, tetap setia, berdoa, dan baca firman Tuhan setiap hari. Karena kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Secara daging, mendengar kata-kata yang tidak pantas, terlebih diucapkan oleh orang-orang yang tidak semestinya, tidak sepatutnya mengatakan itu, walaupun mungkin kita telah melakukan kesalahan. Mungkin kita telah melakukan kekeliruan, namun tidaklah sepantasnya kita mendengar ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diberikan kepada kita oleh orang-orang yang menurut kita, orang-orang yang kita teladanin. Sikap yang kedua, saatnya ada batasan-batasan kita untuk memilah-milih dengan siapa kita bergaul. Walaupun tidak semua orang yang tidak percaya Yesus kata-katanya tidak baik. Kita tetap harus bergaul dengan siapapun. Namun, firman Tuhan berkata, kita harus cerdik seperti ular dan harus tulus seperti merpati. Intinya, kalau berteman dengan orang yang unik-unik mulutnya, ya kita harus membatasi diri. Kalau bisa menghindar saja, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan bagaimanapun pergaulan yang buruk itu sangat berdampak negatif pada kebiasaan-kebiasaan kita yang baik.
So, daripada kena virus, putuskan hubungan dengan mereka. Maksudnya mereka yang buruk tentunya. Dan sikap yang ketiga, bagaimana kita menyikapi tutur kata orang, baik orang terdekat, orang terjauh, orang ketiga, dan seterusnya, yang kata-katanya panas menusuk jantung. Pastinya kita harus menyikapi dengan tindakan-tindakan yang cerdas dan bijaksana. Minta hikmat dari Tuhan, karena biasanya orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya adalah mereka yang masih bermasalah dengan kehidupannya. Ya, khususnya bermasalah dengan dirinya sendiri. Ingat, siapapun, profesi apapun dia, tidak luput dari masalah mulut. Terkadang ya, kita berpikir orang-orang dari daerah dan dari adat istiadat tertentu yang kecenderungannya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan pemikiran kita, profesi-profesi khusus, orang-orang yang berpendidikan, yang mumpuni, bisa menjaga kata-katanya. Ya, tentunya tidak demikian, saudara. Fakta di lapangan, orang-orang yang seyogyanya menjadi panutan pun bisa memberikan atau bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Dan survei sudah membuktikan kalau preman di jalanan memaki-maki orang, ya sudah lumrah kita dengar. Terus kalau orang-orang daerah tertentu mengeluarkan kata-kata kasar, biasanya di telinga kita ya sudah biasa, sudah dimaklumin. Namun bagaimana dengan orang-orang yang punya intelektual tinggi, namun masih mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas? Pastinya kita harus minta hikmat Tuhan. Kalau saya pribadi, saya akan menyikapinya dengan saya membatasi diri dengan orang tersebut. Jangan juga bilang pembalasan adalah hakku. Demikian firman Tuhan. Ya nggak begitu juga lah, ya kan? Tapi saya suka menjadikan pelajaran dalam hidup saya. Intinya supaya mereka yang seperti itu saya jadikan pengalaman. Walaupun kata-kata yang menusuk itu bukan disampaikan kepada saya, tapi tetap kita harus mengambil pembelajaran ini. Kesimpulannya, kalau hanya kata-kata kasar, makian, kata-kata yang tidak pantas yang dituduhkan, ingat, itu Tuhan Yesus sudah duluan mengalaminya. Kalau hanya fitnahan, tuduhan pengkhianatan, Tuhan Yesus pun sudah mendahuluinya dari kita. Kita belum sampai mengeluarkan darah dari akibat kata-kata orang yang mengeluarkan kata-kata tidak enak. So, teruslah berbuat baik, karena hanya itulah teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan buat kita. Bahkan karena semua perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itulah Tuhan Yesus datang di dunia ini. Amin. Teruslah berjuang, jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.